Melanjutkan cerita sebelumnya. Wanita penjaga kompas sedang menggunakan segel untuk membalikan waktu dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Wang Lin. Kompas hampir berhasil memperlihatkan bahwa Wang Lin telah berubah menjadi asap dan memasuki tubuh salah satu kultivator berjubah hijau. Namun, sebelum rahasia itu sepenuhnya terbongkar, Wang Lin sudah menjalankan langkah berikutnya. Kelompok Wang Lin masih berjarak sekitar 10.000 kaki dari wanita tersebut. Kultivator yang tubuhnya telah dikuasai Wang Lin bergerak melewati beberapa orang dan mendekati seorang pria parubaya yang berada di langkah ketiga, sekitar Nirvana Fight. Ketika pria itu menyadari sesuatu dan berbalik, asap aneh keluar dari dahi kultivator yang dikendalikan Wang Lin dan memasuki matanya. Tubuh pria parubaya itu sempat melawan, tetapi akhirnya tenang dan sepenuhnya dikuasai Wang Lin. Wanita yang memegang kompas merasakan ada sesuatu yang salah. Sebelum kompas berhasil mengungkap identitas Wang Lin, pria parubaya tersebut maju dan mengatakan bahwa dia menemukan setetes cairan hitam yang tidak diketahui. Ia kemudian menunjukkan cairan itu kepada wanita tersebut. Wanita itu langsung mengenalinya sebagai 10.000 cairan halus dan sangat terkejut. Memanfaatkan momen tersebut, Wang Lin terus mendekat. Namun, ketika jaraknya tinggal sekitar 1.000 kaki, 3 bendera pembatasan mulai bergetar dan mengeluarkan suara keras. Pada saat yang sama, kompas akhirnya memperlihatkan kebenaran. Wang Lin telah berubah menjadi kabut dan masuk melalui telinga pria parubaya tersebut. Wanita itu langsung menyadari bahwa mereka telah ditipu dan berteriak, "Berhenti!" Pada saat bersamaan, Wang Lin melepaskan kendalinya. Tubuh pria parubaya itu runtuh dan Wang Lin muncul dari dalamnya. Begitu muncul, Wang Lin meledakkan 10.000 cairan halus yang sebelumnya telah dilemparkannya. Cairan hitam seperti tinta menyebar hingga radius 10.000 kaki. Ratusan kultivator yang berada di dalam wilayah tersebut tidak sempat melarikan diri dan tubuh mereka segera terkorosi menjadi cairan hitam. Bahkan lebih dari selusin kultivator berjubah hijau di belakang Wang Lin ikut tewas. Pada saat yang sama, boneka Yixi, meskipun telah kehilangan lengan kanannya, menyerang 3 bendera pembatasan. Yixi menghancurkan bendera pertama dan terus menyerang 2 bendera lainnya. Wanita penjaga kompas dan pemuda bernama Zhao mencoba mundur. Zhao langsung mengenali Wang Lin dan dipenuhi ketakutan, sementara wanita itu hendak menggunakan kompas untuk mengirim laporan kepada kultivator lainnya. Wang Lin tidak memberinya kesempatan. Ia mengangkat tangan dan mengucapkan, "Berhenti." Kekuatan Wang Lin membuat benang tak terhitung memenuhi ruang dan mengikat wanita serta Zhao. Keduanya benar-benar tidak dapat bergerak. Tangan wanita itu bahkan hanya berjarak kurang dari 1 inci dari kompas, tetapi membeku di udara. Wang Lin mengambil kompas tersebut. Kemudian ia membunuh wanita itu, menghancurkan tubuh dan jiwa asalnya. Kabut darah wanita tersebut diarahkan kepada Zhao, lalu Wang Lin menggunakan pedang darah untuk membunuh Zhao. Pada saat yang sama, Yixi akhirnya menghancurkan bendera kedua dan ketiga. Dengan demikian, ketiga bendera pembatasan semuanya telah dihancurkan. Setelah pertempuran selesai, seluruh cairan hitam dalam radius 10.000 kaki kembali menyusut menjadi 1 tetes di hadapan Wang Lin. Wang Lin menyerapnya kembali ke tubuhnya. Ratusan kultivator tewas, wanita penjaga kompas dan Zhao mati, serta seluruh 3 bendera pembatasan hancur. Wang Lin sedikit pucat karena ingin menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Ia kemudian menyimpan Yixi dan segera menghilang ke dalam Laut Pil. Di dalam Laut Pil, Wang Lin menggunakan esensi pembatasannya untuk menghapus indera ilahi pemilik lama dari kompas. Karena memiliki esensi pembatasan, Wang Lin berhasil mengambil alih kompas dan menjadikannya miliknya. Dengan kompas tersebut, ia sekarang dapat mengendalikan dan mengamati pembatasan di atas Laut Pil. Saat memeriksanya, Wang Lin menemukan hanya ada sekitar 3 hingga 5 titik hijau yang tersisa di dalam wilayah tersebut. Sebagian besar berada di atas laut, tetapi ada 1 titik yang jauh lebih terang daripada yang lainnya. Wang Lin segera menyadari bahwa titik paling terang itu adalah Fault Cloud. Niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Ia berniat menjadikan Fault Cloud sebagai target berikutnya. Namun ketika hendak mendekat, Wang Lin menyadari bahwa Laut Pil sedang mengalami perubahan besar. Air laut mulai berputar dan tertarik menuju pusat, seolah-olah seluruh Laut Pil sedang dipadatkan. Wang Lin kemudian menyadari bahwa mungkin ada cara untuk menyelesaikan masalah tanpa harus menyerahkan 30 juta jiwa Dao. Karena itu, ia tidak menyerang. Sebaliknya, ia menyelam ke dasar Laut Pil dan bersembunyi sambil menunggu. Laut Pil mulai mengalami perubahan yang sangat dahsyat. 8 pusaran muncul di sepanjang tepinya,
sementara pusaran ke-9 terbentuk di tengah Laut Pil. 8 pusaran tersebut kemudian bergerak menuju pusat dan berputar mengelilingi pusaran ke-9. Di dalam pusaran pusat, Void Cloud duduk dengan wajah agak pucat sambil terus membentuk segel. Void Cloud mengungkapkan bahwa ada sebuah rumor mengenai asal-usul Laut Pil. Banyak orang mengira Laut Pil terbentuk karena sebuah pil surgawi jatuh ke tempat tersebut. Namun kenyataannya, yang jatuh bukanlah satu pil surgawi utuh, melainkan setengah dari sebuah pil surgawi. Void Cloud kemudian menggunakan kekuatannya dan berteriak, "Laut Pil, padatkan!" 9 pusaran mulai berputar semakin cepat. Air Laut Pil perlahan dipadatkan dan energi langit menyebar ke segala arah. Di langit, puluhan ribu kultivator dari benua iblis hijau mengawasi Void Cloud. Mereka menunggu keberhasilannya memadatkan setengah pil surgawi dari Laut Pil. Tujuan mereka adalah menggunakan pil surgawi tersebut untuk membuka penghalang yang mengelilingi benua banteng surgawi. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa Wang Lin masih berada di dalam Laut Pil. Mereka mengira tidak mungkin ada kultivator benua surgawi yang masih bertahan di sana setelah Laut Pil berkali-kali dibersihkan. Bahkan kerusakan 3 bendera dan hilangnya kompas sama sekali belum diketahui. Seluruh perhatian mereka tertuju kepada Void Cloud. Void Cloud sendiri juga sama sekali tidak menyadari bahwa Wang Lin telah kembali. Void Cloud terus membentuk segel dan memadatkan Laut Pil. Air laut yang sebelumnya tidak berujung perlahan menyusut menjadi pusaran berukuran sekitar 1.000.000 kaki. Para kultivator benua iblis hijau sangat bersemangat melihat perkembangan tersebut. Void Cloud kemudian melepaskan kultivasinya. Tingkat kultivasinya tetap sulit diketahui dengan pasti, tetapi energi pedangnya sangat kuat, dan niat pedang memenuhi seluruh wilayah. Void Cloud memiliki ambisi besar. Gurunya telah mengizinkannya datang untuk membentuk pil surgawi dari Laut Pil agar reputasinya melampaui 3 jenius lainnya. Setelah itu, ia ingin menjadi jenius nomor 1 benua timur, lalu pergi ke ibu kota kekaisaran benua tengah untuk memperoleh kualifikasi memasuki kuil leluhur. Dengan ambisinya tersebut, Void Cloud terus memadatkan Laut Pil. 1.000.000 kaki, 500.000 kaki, sampai 300.000 kaki. Ketika air menyusut hingga hanya sekitar 300.000 kaki, dasar Laut Pil mulai terlihat. Rumput laut dan karang yang sebelumnya tertutup air muncul ke permukaan, sementara banyak binatang laut tidak mampu bertahan dan mati akibat proses pemadatan. Void Cloud terus memadatkan Laut Pil dengan seluruh kekuatannya. Setelah sebelumnya menyusut menjadi 300.000 kaki, air laut kembali dipadatkan hingga hanya tersisa 100.000 kaki. Wajah Void Cloud semakin pucat karena proses ini memberikan beban yang sangat besar, bahkan baginya. Pada saat Laut Pil mencapai batas 100.000 kaki, Void Cloud mengeluarkan sebuah botol giok dan menghancurkannya. Dari dalamnya keluar setetes cairan emas yang mengandung energi surgawi sangat padat. Cairan emas tersebut merupakan primer yang selama ini dibutuhkan untuk mengubah Laut Pil kembali menjadi pil surgawi. Void Cloud menjelaskan bahwa banyak orang mengetahui Laut Pil terbentuk dari pil surgawi, tetapi mereka tidak pernah berhasil memurnikannya kembali karena tidak memiliki primer. Setetes cairan emas ini dulunya merupakan bagian dari pil surgawi yang membentuk Laut Pil, dan benua iblis hijau telah mencarinya selama bertahun-tahun. Tanpa cairan tersebut, 100.000 kaki adalah batas pemadatan. Siapapun yang mencapai titik itu tidak dapat melanjutkan, karena air laut akan kembali menyebar menjadi Laut Pil. Namun Void Cloud telah mempersiapkan semuanya dengan baik dan yakin dirinya mampu menyelesaikan pil surgawi. Setelah cairan emas masuk ke Laut Pil, perubahan besar terjadi. Air laut bergolak hebat lalu terus menyusut dari 100.000 kaki, 50.000 kaki, 30.000 kaki, sampai 10.000 kaki. Void Cloud kemudian menutup matanya dan mengerahkan seluruh niat pedangnya. Ia bahkan mengintegrasikan seluruh indera ilahinya ke dalam pusaran laut tanpa menyisakan apapun untuk menjaga dirinya. Proses pemadatan terus berlangsung. 10.000 kaki, 8.000 kaki, 5.000 kaki, 3.000 kaki, hingga 1.000 kaki. Pada ukuran 1.000 kaki, bentuk pusaran mulai tidak terlihat jelas. Di dalamnya, setengah pil surgawi mulai terbentuk. Namun tahap terakhir ini sangat berbahaya. Pil tersebut masih belum stabil dan sedikit saja gangguan dapat membuatnya meledak sebelum waktunya. Inilah alasan benua iblis hijau sebelumnya membersihkan seluruh Laut Pil dan memasang pembatasan, agar tidak ada seorang pun yang mengganggu Void Cloud. Mereka tidak menyadari bahwa Wang Lin justru masih bersembunyi di dalam pembatasan tersebut. Karena sekarang pembatasan telah berada di bawah kendali Wang Lin, selama ia ingin menyembunyikan dirinya, tidak ada seorang pun yang dapat menemukannya.
Ketika Void Cloud hampir menyelesaikan pemadatan pil surgawi, aura tiba-tiba muncul dari rumput laut di dasar laut pil. Itulah Wang Lin. Wang Lin telah menunggu kesempatan ini sejak awal. Ia langsung bergerak dan muncul di luar pusaran air berukuran 1000 kaki yang sedang dipadatkan Void Cloud. Wang Lin mengangkat pedang darah dan menebas. Targetnya bukan tubuh Void Cloud, melainkan pusaran air 1000 kaki tempat setengah pil surgawi sedang terbentuk. Beberapa kultivator di langit menyadari kemunculan Wang Lin dan berusaha menghentikannya. Namun Wang Lin memanfaatkan pembatasan yang telah dikuasainya dan bergerak lebih cepat. Void Cloud yang sedang memusatkan seluruh perhatian pada pil surgawi akhirnya merasakan bahaya. Meskipun terkejut melihat Wang Lin, ia tetap merupakan salah satu dari 4 jenius, sehingga reaksinya sangat cepat. Ia menggigit lidahnya dan memuntahkan darah. Darah tersebut berubah menjadi bayangan pedang yang bertabrakan dengan pedang darah Wang Lin. Ledakan keras terjadi. Pedang darah Wang Lin terpental dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Bayangan pedang Void Cloud juga hancur. Void Cloud akhirnya mengenali lawannya. Itu kamu. Void Cloud segera menarik kembali indera ilahinya dari pil surgawi. Ia bermaksud membebaskan dirinya sepenuhnya agar bisa bertarung melawan Wang Lin. Ia hanya membutuhkan sedikit waktu. Jika ratusan kultivator yang berada di langit turun dan mengepung Wang Lin akan kesulitan melarikan diri. Namun Wang Lin telah merencanakan semuanya sejak awal. Karena pembatasan sekarang berada di tangannya, ratusan kultivator yang turun tidak dapat menggunakan formasi untuk berpindah. Wang Lin mengubah fungsi pembatasan sehingga mereka dapat masuk tetapi tidak dapat keluar. Ratusan kultivator menabrak pembatasan dan terjebak. Mereka terus menyerang pembatasan hingga formasi mulai bergetar dan menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Tetapi itu memang bukan tujuan Wang Lin untuk menjebak mereka selamanya. Ia hanya membutuhkan waktu beberapa saat. Saat serangan pertama berhasil ditahan Void Cloud, Wang Lin tidak berhenti. Tubuh asli esensi api Wang Lin muncul dan menangkap kembali pedang darah. Kemudian ia langsung melakukan serangan kedua. Lautan api memenuhi wilayah tersebut. Serangan kedua datang tepat setelah serangan pertama, sehingga Void Cloud tidak memiliki cukup waktu untuk kembali mengendalikan situasi. Pedang darah menebas langsung ke pusaran air 1000 kaki. Kali ini, serangan tersebut berhasil. Pusaran air terpotong dan berhenti berputar. Pada saat yang sama, aura kehancuran yang sangat mengerikan mulai keluar dari dalam 1000 kaki air tersebut. Aura kehancuran tersebut begitu kuat sehingga mampu menghancurkan segala sesuatu dalam jangkauannya. Sebagian indera ilahi Void Cloud masih berada di dalam air. Ketika Wang Lin memotong pusaran, indera ilahi tersebut langsung dihancurkan oleh energi kehancuran. Void Cloud memuntahkan darah dan segera mundur. Pada saat ini, ia tidak lagi peduli untuk mengejar Wang Lin ataupun menyelamatkan proses pemadatan pil surgawi. Ia sadar bahwa jika avatarnya mati dan pedangnya hancur, tubuh aslinya juga akan menerima kerusakan yang sangat serius. Ratusan kultivator akhirnya berhasil mendekat. Sementara puluhan ribu kultivator di langit merasakan aura kehancuran yang mengerikan. Mereka akhirnya menyadari kenyataan bahwa pil surgawi akan meledak. Seluruh pasukan menjadi panik dan berusaha melarikan diri melalui formasi. Namun mereka tidak dapat pergi karena Wang Lin mengendalikan pembatasan tersebut. Setelah tujuannya tercapai, Wang Lin tidak tinggal untuk melihat hasil ledakan. Ia berbalik dan bergerak menuju benua banteng surgawi. Ia bergabung dengan dunia dan bersiap meninggalkan wilayah tersebut. Namun sebelum Wang Lin benar-benar pergi, air laut 1000 kaki yang berisi setengah pil surgawi melepaskan gemuruh dahsyat. Gelombang suara dan energi menyebar ke seluruh laut pil hingga mencapai benua banteng surgawi dan benua iblis hijau. Banyak kultivator di langit memuntahkan darah dan telinga mereka berdenging. Void Cloud sendiri diliputi keputusasaan. Ia meraung bahwa ia tidak akan membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Namun sudah terlambat. Setengah pil surgawi akhirnya meledak lebih awal di tengah laut pil. Ledakan tersebut sangat dahsyat. Langit terdistorsi, bumi bergetar, dan kekuatan penghancur menyebar ke segala arah seperti mulut raksasa yang melahap seluruh kehidupan. Wang Lin berhasil menghilang sebelum gelombang kehancuran mencapai tubuhnya. Void Cloud tidak seberuntung itu. Meskipun ia melarikan diri dengan seluruh kekuatannya, posisinya terlalu dekat dengan pusat ledakan. Bahkan pedangnya yang kuat tidak mampu menahan kekuatan kehancuran tersebut, dan tubuhnya langsung runtuh. Kekuatan kehancuran menyapu seluruh laut pil, membuat laut pil itu sendiri menghilang.
Kemudian gelombang kehancuran menghantam dua benua sekaligus. Benua Banteng Surgawi, dan Benua Iblis Hijau. Di Benua Banteng Surgawi, penghalang yang selama ini mengelilingi benua tersebut mulai retak seperti kaca dan akhirnya hancur sepenuhnya. Benua Iblis Hijau juga mengalami kerusakan besar. Bumi retak, gunung runtuh, dan seluruh benua terguncang hebat. Di atas Benua Banteng Surgawi muncul bayangan banteng raksasa yang mengeluarkan raungan tanpa suara ke arah Benua Iblis Hijau. Sebagai balasan, di atas Benua Iblis Hijau muncul kalajengking hijau raksasa yang menyelimuti seluruh benua dan mengeluarkan desisan tanpa suara ke arah Benua Banteng Surgawi. Ledakan setengah pil surgawi di tengah laut pil menimbulkan bencana besar. Puluhan ribu kultivator yang berada di sana menjadi korban, dan avatar Void Cloud menjadi salah satu yang pertama mati karena posisinya terlalu dekat dengan pusat ledakan. Bahkan niat pedangnya yang sangat kuat tidak mampu bertahan menghadapi kekuatan penghancur pil surgawi. Akibat ledakan tersebut, seluruh laut pil lenyap. Benua Iblis Hijau kehilangan puluhan ribu kultivator. Para penyintas juga hampir tidak mampu melarikan diri. Ketika mereka berada dalam bahaya, muncul sebuah sosok misterius yang bentuknya seperti manusia tetapi wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Sosok itu melambaikan lengan bajunya dan melindungi kultivator Benua Iblis Hijau yang tersisa. Ia kemudian mundur untuk menghindari gelombang kehancuran, tetapi para kultivator yang dilindunginya tetap mengalami luka. Dampak ledakan juga menghancurkan wilayah sekitar Benua Banteng Surgawi dan Benua Iblis Hijau. Tanah runtuh, debu beterbangan seperti awan, dan badai debu menyelimuti wilayah sekitar Laut Pil. Untungnya, pil surgawi meledak di tengah Laut Pil. Jika ledakan terjadi lebih dekat dengan Benua Banteng Surgawi, kerusakan terhadap benua tersebut akan jauh lebih parah. Besarnya kekuatan ini juga menunjukkan betapa luar biasa dan misteriusnya asal-usul pil surgawi. Setelah 3 hari, kekuatan penghancur dari ledakan akhirnya melemah dan menghilang. Namun badai debu di sekitar kedua benua masih belum berhenti. Meskipun mengalami kerugian besar, Benua Iblis Hijau tidak membatalkan rencana invasinya. 3 sekte utama menggabungkan kekuatan dan mengumpulkan sekitar 70.000 kultivator untuk menyerang Benua Banteng Surgawi. Karena penghalang Benua Banteng Surgawi telah hancur, pasukan tersebut dapat langsung bergerak masuk. Sementara itu, puluhan kultivator yang telah mencapai Void Tribulan dipisahkan dari pasukan utama. Mereka bergerak terlebih dahulu sebagai pasukan pelopor. Tugas mereka sangat penting karena mereka akan menjadi kekuatan utama dalam menghadapi para kultivator langkah ketiga Benua Banteng Surgawi. Di pegunungan dekat bekas Laut Pil, Wang Lin sedang bersembunyi di antara reruntuhan gunung. Tubuhnya sangat pucat dan selama 3 hari ia berkonsentrasi untuk memulihkan luka akibat gelombang kehancuran pil surgawi. Ia sempat memuntahkan darah karena luka dalam yang dideritanya. Kekuatan ledakan sebenarnya masih berada dalam perhitungannya. Namun meskipun Wang Lin telah berhasil melarikan diri sebelum ledakan utama, tubuhnya tetap terkena gelombang sisa kehancuran. Ketika gelombang tersebut menyapu tubuhnya, Wang Lin merasa seolah-olah tubuh, tulang, dan jiwa asalnya mengalami kerusakan berat. Jika seorang kultivator biasa mengalami luka seperti itu, kemungkinan besar ia akan mati atau terpaksa mencari tubuh baru. Namun Wang Lin memiliki tubuh Dao kuno, sehingga ia mampu bertahan dan hanya mengalami luka berat. Pada malam hari ketiga, Wang Lin akhirnya membuka matanya. Ia melihat langit yang tertutup debu dan menyadari bahwa matahari maupun bulan bahkan tidak dapat terlihat. Meski terluka, Wang Lin merasa tindakannya sangat sepadan. Wang Lin mengetahui bahwa Void Cloud telah menggunakan avatar untuk datang ke Laut Pil. Dengan hancurnya avatar tersebut, Wang Lin yakin tubuh asli Void Cloud pasti mengalami dampak besar. Terlebih lagi, sebelum mati Void Cloud mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Wang Lin pergi. Wang Lin memperkirakan bahwa kematian avatar dan kehancuran pedangnya akan menyebabkan penurunan atau kerusakan serius pada kultivasi tubuh asli Void Cloud. Namun Wang Lin belum mengetahui seberapa besar dampaknya. Selain itu, Wang Lin mendapatkan keuntungan penting lainnya, yaitu kompas pembatasan. Kompas tersebut sekarang telah menjadi miliknya. Peta Laut Pil yang sebelumnya ada di dalamnya telah menghilang dan digantikan dengan area di sekitar posisi Wang Lin. Wang Lin menyadari bahwa pembatasan di dalam kompas sangat misterius. Jika ia melahapnya, esensi pembatasannya akan meningkat. Namun karena pembatasan itu masih sangat berguna, ia memutuskan belum melahapnya. Justru pembatasan tersebut membantu Wang Lin bersembunyi dan memulihkan diri. Sebelum mulai menyembuhkan luka, ia telah mengatur pembatasan di sekeliling wilayahnya, memperkecil cakupannya agar lebih kuat dan mengaturnya sehingga orang hanya dapat keluar,
tetapi tidak dapat masuk. Setelah 3 hari, Wang Lin telah memulihkan sekitar 70–80% lukanya. Ia kemudian memikirkan sekte jiwa agung. Karena esensi airnya telah selesai, ia berencana kembali ke sekte tersebut dan ingin mengetahui apakah batu giok yang ia kirim telah sampai. Wang Lin kemudian mengeluarkan sebuah batu giok yang berisi rekaman kejadian ketika ia memasuki Laut Pil untuk kedua kalinya. Rekaman tersebut menunjukkan Wang Lin menghancurkan 3 bendera. Wang Lin merebut kompas, Wang Lin menyerang dan memotong pil surgawi, Wang Lin menyebabkan pil surgawi meledak, Wang Lin membunuh Ford Cloud, dan Wang Lin meninggalkan Laut Pil. Wang Lin memahami bahwa sekadar menceritakan pencapaiannya tidak cukup. Di sekte jiwa agung, pahala merupakan salah satu cara utama untuk memperoleh harta, pil, dan teknik kultivasi. Karena itu, ia membutuhkan bukti nyata. Namun Wang Lin dengan sengaja menghapus bagian yang menunjukkan bagaimana ia memperoleh kompas. Ia hanya mempertahankan rekaman dirinya memotong pil surgawi. Menurutnya, bukti tersebut sudah cukup untuk menunjukkan pencapaiannya. Tujuan Wang Lin adalah menggunakan prestasi ini untuk meminta mantra ilusi berlapis-lapis dari leluhur banteng hijau. Setelah itu ia menghapus pembatasan di tempat persembunyiannya dan kembali menuju bagian dalam benua banteng surgawi. Wang Lin menggunakan pembengkokan ruang untuk mempercepat perjalanan. Setelah bergerak lebih dari 100.000 kaki, ia kembali menghilang dan muncul jauh dari wilayah Laut Pil. Ia terus bergerak menuju sekte jiwa agung. Lebih dari setengah bulan berlalu. Secara garis lurus melalui pembengkokan ruang, Wang Lin sudah tidak terlalu jauh dari sekte. Tetapi jika ditempuh dengan penerbangan biasa, perjalanan masih membutuhkan beberapa bulan. Semakin jauh dari Laut Pil, wilayah benua banteng surgawi kembali normal. Pegunungan dan padang rumput hijau terbentang luas karena ledakan Laut Pil hanya memengaruhi sebagian kecil benua yang sangat besar tersebut. Wang Lin juga memanfaatkan Raja Nyamuk sebagai alat perjalanan. Di antara penggunaan pembengkokan ruang, ia duduk di atas Raja Nyamuk sambil terus memulihkan diri. Setelah lebih dari setengah bulan, lukanya telah pulih sekitar 80–90%, sehingga sisa luka tidak lagi menjadi masalah besar. Dalam perjalanan, Wang Lin tiba-tiba melihat beberapa kilatan cahaya. Di dalam salah satunya terdapat bangau kertas hitam yang bergerak sangat cepat. Bangau-bangau tersebut terbang menuju berbagai arah. Salah satunya melewati Wang Lin. Sebelum bangau itu menghilang, Wang Lin menggunakan kemampuan berhenti untuk menghentikannya, lalu menangkapnya. Ketika indera ilahinya masuk ke dalam bangau tersebut, sebuah pesan segera muncul. Benua iblis hijau telah memulai invasi. Laut Pil dan penghalang benua banteng surgawi telah hancur. Pasukan musuh akan segera tiba. Karena itu, sekte jiwa agung dan sekte Gui telah mengeluarkan tatanan jiwa. Semua sekte diperintahkan untuk menyegel sekte mereka, mengumpulkan seluruh kultivator yang siap berperang, dan mengirim mereka ke 7 titik strategis di benua banteng surgawi yang telah dipersiapkan sejak lama. Wang Lin memahami bahwa perang besar antara kedua benua sudah benar-benar dimulai. Namun ia tidak membiarkan pikirannya terganggu. Ia tetap duduk di atas Raja Nyamuk dan melanjutkan perjalanan menuju sekte jiwa agung. Pada hari ke-20 setelah ledakan, puluhan kultivator Void Tribulan dari benua iblis hijau tiba di benua banteng surgawi sebagai pasukan pendahulu. Tujuan mereka sangat jelas, yaitu membunuh sebanyak mungkin kultivator langkah ketiga benua banteng surgawi. Semakin banyak kultivator langkah ketiga yang mereka bunuh, semakin besar keuntungan benua iblis hijau dalam perang. Sekitar 1 bulan kemudian, pasukan utama yang berjumlah 70.000 kultivator mulai bergerak maju. Jumlah mereka begitu besar hingga memenuhi langit. Namun di belakang pasukan besar tersebut terdapat sosok yang jauh lebih penting. Di belakang pasukan 70.000 kultivator itu melayang sebuah pedang kuno emas yang memancarkan aura sangat mengesankan. Di atas pedang tersebut duduk seorang pemuda berbaju biru dengan rambut panjang dan wajah sangat tampan. Ekspresinya tenang, tetapi wajahnya sedikit pucat dan matanya dipenuhi hawa dingin. Itulah tubuh asli Ford Cloud. Ia masih hidup meskipun avatarnya telah hancur. Ford Cloud mengungkapkan bahwa Wang Lin telah menghancurkan avatarnya dan menyebabkan kultivasinya turun hingga tahap awal Void Tribulan. Namun ia tidak berniat melupakan dendam tersebut. Ia memandang benua banteng surgawi dan berkata bahwa dendamnya terhadap Wang Lin akan diselesaikan secara perlahan. Di bawahnya, pedang kuno emas memancarkan aura yang sangat mulia. Di belakang pedang muncul bayangan raksasa berjubah kekaisaran dan berlapis zirah emas. Sosok raksasa itu memancarkan aura kuno yang luar biasa. Pedang emas milik Ford Cloud jelas bukan senjata biasa.
Setelah menerima pesan tentang invasi benua iblis hijau, Wang Lin mulai memikirkan sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Baginya, benua iblis hijau dan benua banteng surgawi sama-sama merupakan wilayah klan surgawi. Konflik antar sekte mungkin sudah pernah terjadi sebelumnya. Tetapi tindakan memperbaiki Laut Pil menjadi pil surgawi lalu menggunakannya untuk menghancurkan penghalang dan menyerang benua lain menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekadar dendam antar sekte. Wang Lin menyadari bahwa yang sedang berlangsung adalah perang sungguhan, dan kemungkinan besar ada tujuan yang jauh lebih besar di baliknya. Ia menghubungkan hal tersebut dengan berbagai kejadian yang sebelumnya terjadi padanya, terutama, Sekte Jiwa Agung telah memberinya 3 hadiah. Leluhur pertama Sekte Jiwa Agung seolah sudah mengetahui bahwa Wang Lin akan datang. Leluhur Banteng Hijau mengatakan bahwa leluhur generasi pertama telah meramalkan kedatangannya. Sekte Jiwa Agung bahkan telah berpindah ke tempat ini sejak lama. Dari semua petunjuk tersebut, Wang Lin mulai menduga bahwa perang antara benua iblis hijau dan benua banteng surgawi berkaitan dengan rahasia besar yang telah disembunyikan sejak zaman dahulu. Menurut dugaannya, serangan-serangan kecil benua iblis hijau selama bertahun-tahun mungkin merupakan persiapan menuju tujuan yang lebih besar. Kali ini mereka bahkan menggunakan Laut Pil untuk membuka jalan masuk ke benua banteng surgawi. Di sisi lain, kepindahan Sekte Jiwa Agung ke wilayah tersebut dan ramalan leluhur pertama juga kemungkinan berkaitan dengan rahasia yang sama. Wang Lin sempat memegang salah satu benda kecil yang dapat digunakan untuk melihat perubahan masa depan. Namun setelah berpikir, ia tidak menggunakannya. Ia merasa bahwa dengan dao miliknya sekarang, ia belum tentu dapat melihat jawabannya dengan jelas. Ia juga menyadari bahwa salah satu dari 3 hadiah leluhur Sekte Jiwa Agung mungkin memang merupakan ramalan yang sengaja ditinggalkan untuknya. Leluhur tersebut mungkin sudah memperkirakan bahwa Wang Lin akan memiliki pertanyaan seperti ini dan telah meninggalkan petunjuk untuk membantunya menemukan jawabannya sendiri. Wang Lin tidak ingin langsung mengetahui masa depan. Ia memilih mengumpulkan petunjuk dan memastikan sendiri kebenaran spekulasinya. Setelah sekitar 10 hari, Wang Lin tiba di luar Sekte Jiwa Agung. Ia segera menyadari bahwa sekte tersebut telah memasuki kondisi perang. Seluruh sekte tampak diselimuti distorsi dan kabut, sementara aura pembunuhan yang kuat berasal dari formasi perlindungan. Aura tersebut bukan ditujukan kepada Wang Lin, melainkan merupakan bagian dari formasi pertahanan sekte. Sekte Jiwa Agung sekarang seperti gunung berapi yang sedang menahan kekuatan besar dan siap meletus kapan saja. Karena perang dengan benua iblis hijau sudah dimulai, seluruh sekte berada dalam keadaan siaga penuh. Beberapa sinar cahaya datang mendekatinya. 7 orang muncul, terdiri dari 2 tetua Sekte Jiwa Agung dan 5 murid. Kedua tetua mengenali Wang Lin dan segera menyapanya dengan hormat. Mereka menjelaskan bahwa karena benua iblis hijau telah menghancurkan penghalang benua banteng surgawi, leluhur telah memerintahkan sekte untuk disegel dan diperiksa secara ketat. Tidak peduli apakah seseorang adalah tetua, murid, atau memiliki status tinggi, setiap orang yang kembali harus menjalani pemeriksaan sebelum memasuki sekte. Wang Lin tidak keberatan karena memahami bahwa ini adalah masa perang. Para tetua meminta Wang Lin menunjukkan tokennya, kemudian melakukan 2 tahap pemeriksaan. Indra ilahi Wang Lin diperiksa untuk memastikan bahwa jiwa asalnya sesuai. Setetes darah Wang Lin diperiksa untuk memastikan tubuhnya adalah tubuh yang sebenarnya. Salah satu tetua kemudian mengaktifkan formasi. Tekanan kuat menyapu tubuh Wang Lin. Wang Lin langsung menyadari fungsi tekanan tersebut. Formasi itu dapat mendeteksi jiwa asal atau indra ilahi yang tidak sesuai, sekaligus menilai apakah jiwa asal benar-benar cocok dengan tubuhnya. Setelah pemeriksaan selesai dan token terverifikasi, kedua tetua benar-benar yakin bahwa Wang Lin adalah dirinya sendiri. Mereka mengembalikan token dan mempersilakannya masuk. Sebelum pergi, Wang Lin bertanya apakah terjadi sesuatu di sekte. Kedua tetua saling memandang, kemudian salah satunya menjelaskan bahwa 7 hari sebelumnya, seorang kultivator dari benua iblis hijau mencoba menyusup ke Sekte Jiwa Agung. Penyusup tersebut berhasil ditemukan oleh tetua Sudong De dan langsung dibunuh. Kejadian itu membuat leluhur Sekte Jiwa Agung sangat marah, meskipun sang tetua tidak melanjutkan penjelasan mengenai apa yang terjadi setelahnya. Wang Lin memahami bahwa keadaan di sekte jauh lebih tegang daripada sebelumnya. Sekte Jiwa Agung bersiap menghadapi perang. Setelah memasuki sekte, Wang Lin melihat perubahan besar. Para murid bergerak cepat di antara berbagai puncak. Material pemurnian dalam jumlah besar dipindahkan secara manual karena ukurannya terlalu besar untuk disimpan. Di gunung-gunung ramuan, banyak murid sibuk mengumpulkan bahan obat dan menyerahkannya kepada para tetua alkimia untuk memurnikan pil.
Di berbagai gunung juga muncul banyak aura kultivasi. Para tetua sedang melakukan kultivasi tertutup untuk menjaga kondisi mereka tetap optimal sebelum perang. Seluruh sekte sibuk mempersiapkan perang. Satu-satunya tempat yang tampak sangat tenang adalah gunung api milik Wang Lin. Wang Lin bahkan melihat Pan Shanmeng duduk diam di dalam guanya. Namun Wang Lin tidak kembali ke gunungnya. Ia langsung menuju tempat leluhur Banteng Hijau. Sepanjang perjalanan, para murid dari berbagai puncak menghormatinya. Mereka menyapa Wang Lin sebagai tetua Wang, dan Wang Lin hanya mengangguk sebelum terus berjalan. Para tetua yang merasakan kultivasi Wang Lin juga sempat mengarahkan indera ilahi kepadanya. Namun begitu mereka mengetahui bahwa orang tersebut adalah Wang Lin, mereka segera menarik kembali indera ilahi mereka. Tidak lama kemudian, puncak surgawi hijau muncul di hadapannya. Wang Lin berteleportasi ke depan puncak dan meminta bertemu dengan leluhur Banteng Hijau. Puncak tersebut sekarang diselimuti kabut hijau tipis. Setelah Wang Lin berbicara, kabut terbuka dan suara leluhur Banteng Hijau mempersilahkannya masuk. Wang Lin mengikuti jalan yang terbuka dan akhirnya bertemu Banteng Hijau. Leluhur Banteng Hijau sedang memegang sebuah jiwa asal kecil di telapak tangannya. Sosok kecil itu sedang bersujud kepadanya. Setelah melakukan sujud sebanyak 6 kali, sosok tersebut tampak kelelahan dan kemudian menghilang ketika Banteng Hijau menutup tangannya. Setelah itu, Banteng Hijau memberitahu Wang Lin bahwa ia telah menerima batu giok yang dikirim Wang Lin. Dengan bukti tersebut, ia menganggap pencapaian Wang Lin di Laut Pil telah terbukti dan layak mendapatkan imbalan. Banteng Hijau kemudian membicarakan situasi perang. Menurutnya, benua iblis hijau memang telah mengalami banyak konflik kecil dengan benua Banteng Surgawi sebelumnya. Namun, tindakan mereka kali ini jauh lebih besar karena mereka bahkan berhasil menemukan cara untuk memurnikan Laut Pil menjadi Pil Surgawi. Karena itu, perang ini tidak akan selesai dalam waktu singkat. Benua iblis hijau memiliki 3 sekte utama, dan para leluhur ketiga sekte tersebut memiliki tingkat kultivasi yang kurang lebih sama dengan Banteng Hijau. Namun Banteng Hijau sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ia bahkan menyatakan bahwa dirinya sendiri mampu menghadapi 2 dari mereka sekaligus. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ia telah melihat sesuatu yang sangat buruk melalui dao mata jiwa miliknya. Wang Lin tidak menunjukkan perubahan ekspresi ketika mendengar penjelasan tersebut. Ia duduk berhadapan dengan leluhur Banteng Hijau. Setelah beberapa saat, Wang Lin langsung menyampaikan permintaannya. Ia menginginkan ilusi berlapis-lapis yang berada di lantai 9 paviliun kitab suci jiwa. Dengan kata lain, setelah berhasil membuktikan pencapaiannya di Laut Pil, Wang Lin kini menagih salah satu hadiah yang memang menjadi haknya. Leluhur Banteng Hijau awalnya terdiam ketika Wang Lin meminta mantra ilusi berlapis-lapis lengkap dari lantai 9 paviliun kitab suci jiwa. Mantra tersebut merupakan salah satu teknik terkuat sekte jiwa agung. Sebenarnya, Wang Lin belum bisa langsung mendapatkannya karena leluhur generasi pertama pernah meramalkan bahwa Wang Lin membutuhkan sekitar 300 tahun sebelum mampu memasuki lantai 9. Namun, leluhur Banteng Hijau justru mengungkapkan sebuah rahasia. Paviliun kitab suci jiwa ternyata memiliki lantai ke-10. Wang Lin sedikit terkejut. Banteng Hijau menjelaskan bahwa bahkan dirinya sendiri tidak mampu memasuki lantai ke-10. Hanya leluhur generasi pertama yang pernah masuk ke sana, dan leluhur tersebut akhirnya meninggal dalam posisi duduk di lantai itu. Wang Lin tidak memahami mengapa informasi tersebut disampaikan kepadanya, sehingga ia hanya diam dan merenung. Setelah beberapa saat, Banteng Hijau mengatakan bahwa pahala Wang Lin masih belum cukup untuk memperoleh mantra ilusi berlapis-lapis lengkap dari lantai 9. Wang Lin kemudian mengeluarkan batu giok lain yang berisi rekaman peristiwa di Laut Pil dan menyerahkannya. Banteng Hijau memasukkan indera ilahinya ke dalam batu giok tersebut. Ekspresinya langsung berubah. Setelah melihat seluruh rekaman tentang tindakan Wang Lin dalam menghancurkan proses pembentukan Pil Surgawi dan membunuh avatar Vault Cloud, Banteng Hijau dapat memastikan bahwa semuanya benar. Dengan menggabungkan rekaman tersebut dengan laporan rahasia yang telah diterimanya, ia bahkan mampu merekonstruksi seluruh kejadian di Laut Pil. Ia kemudian memuji Wang Lin. Bagus, bagus, bagus. Leluhur Banteng Hijau segera mengirimkan energi kuat ke tubuh Wang Lin. Seluruh luka Wang Lin yang masih tersisa langsung pulih. Ia kemudian mengakui bahwa Wang Lin telah memperoleh pahala yang sangat besar. Karena prinsip sekte jiwa agung adalah memberi penghargaan berdasarkan jasa, ia bersedia memberikan mantra ilusi berlapis-lapis lengkap dari lantai 9. Namun, ada 3 syarat. Wang Lin harus membunuh 10 kultivator Void Tribulan tahap awal dari benua iblis hijau.
membunuh 3 kultivator Void Tribulan tahap menengah dari benua iblis hijau, dan memasuki lantai ke-9 dan lantai ke-10 paviliun kitab suci jiwa. Setelah memenuhi ketiga hal tersebut, Wang Lin bebas meninggalkan sekte jiwa agung. Syarat ketiga khususnya membuat Wang Lin memahami bahwa leluhur banteng hijau bukan sekadar memberinya teknik. Ada kemungkinan lantai ke-10 dan rahasia leluhur pertama memiliki hubungan dengan Wang Lin. Wang Lin memang sudah berniat meninggalkan benua banteng surgawi setelah membantu sekte jiwa agung secukupnya. Tujuan utamanya tetap berkaitan dengan sekte Donglin dan klan Dao kuno, sehingga dia tidak ingin terlalu lama terjebak dalam perang. Namun, sekte jiwa agung telah banyak membantunya. Karena itu, setelah mempertimbangkan semuanya, Wang Lin menerima 3 syarat tersebut. Banteng hijau kemudian memberikan Wang Lin Gyo kuno yang berisi mantra lengkap dari lantai 9. Ia juga memberikan seluruh bahan yang diperlukan untuk membuat layar hantu, yaitu media penting untuk menggunakan mantra tersebut. Leluhur banteng hijau menjelaskan bahwa layar hantu membutuhkan jiwa tertentu. Jika Wang Lin tidak mempunyai jiwa yang cocok, ia dapat mencarinya di puncak hantu. Wang Lin membawa semua bahan tersebut kembali ke gunungnya. Setelah kembali ke gua, Wang Lin mempelajari isi giok dan memahami bahwa layar hantu memiliki 5 tingkatan. Kelas awal, kelas menengah, kelas atas, kelas ekstrim, dan kelas absolut. Setiap tingkat berhubungan dengan 2 lapisan ilusi. Di sekte jiwa agung, sebagian besar murid hanya memiliki layar hantu kelas awal. Para tetua biasanya dapat menggunakan kelas menengah, sedangkan beberapa murid inti yang sangat disukai gurunya dapat memperoleh kelas menengah. Kipas layar hantu milik Pan Shanmeng juga termasuk kelas menengah dan merupakan hadiah dari Yan Lu. Layar hantu kelas menengah sebenarnya sudah sangat kuat. Jika digunakan dengan tepat, teknik ini bahkan dapat mengabaikan perbedaan tingkat kultivasi tertentu, sebagaimana telah diperlihatkan Pan Shanmeng. Jika layar hantu kelas atas atau ekstrim dipadukan dengan mantra ilusi berlapis-lapis, kekuatannya akan menjadi jauh lebih mengerikan. Sedangkan kelas absolut hampir mustahil dibuat. Di seluruh sekte jiwa agung hanya terdapat 1 layar hantu kelas absolut, yaitu bagian dari formasi pertahanan sekte. Wang Lin bahkan menyadari bahwa formasi tersebut tampaknya belum sepenuhnya diaktifkan dan hanya sebagian kekuatannya yang digunakan. Saat membaca metode pemurnian layar hantu, Wang Lin menemukan syarat yang sangat aneh. Layar hantu membutuhkan jiwa yang mati. Ini bukan sekadar jiwa seorang kultivator yang telah meninggal. Jiwa yang mati adalah keadaan khusus ketika seseorang atau binatang mati, tetapi masih meninggalkan obsesi, keengganan, atau kebencian dalam jumlah yang tepat. Sehingga terbentuk suatu keberadaan khusus yang tidak dapat dilihat atau dirasakan orang biasa. Jika kebenciannya terlalu kuat, jiwa tersebut berubah menjadi jiwa kebencian dan tidak dapat digunakan. Jika sisa keinginannya terlalu sedikit, tidak ada jiwa yang dapat terbentuk. Karena itu, jiwa semacam ini sangat sulit diperoleh. Sekte jiwa agung selama bertahun-tahun telah mengembangkan metode untuk menghasilkan jiwa mati dari manusia atau binatang tepat sebelum kematian mereka. Namun, jiwa buatan tersebut memiliki kelemahan. Mereka tidak mengalami proses pematangan alami melalui waktu dan hanya cukup kuat untuk membuat layar hantu kelas awal atau paling tinggi kelas menengah. Jiwa semacam itu hanya mampu menahan sekitar 3 atau 4 lapisan ilusi. Jika dipaksa menanggung lebih banyak, jiwa tersebut akan runtuh. Wang Lin memahami inti mantra ilusi berlapis-lapis. Wang Lin kemudian menyadari prinsip sebenarnya di balik mantra tersebut. Menurut pemahamannya, jiwa mati pada dasarnya adalah sebuah kehendak. Semakin kuat kehendak yang tersisa setelah kematian dan semakin lama kehendak tersebut dimurnikan oleh waktu, semakin kuat kemampuannya untuk menopang lapisan ilusi. Dengan demikian, kehendak adalah makanan bagi ilusi. Semakin kuat kehendak, semakin kuat ilusi yang dapat diciptakan dan semakin banyak lapisan ilusi yang dapat ditahan. Wang Lin sangat terkesan setelah memahami prinsip ini. Ia menyadari bahwa tanpa melihat keseluruhan mantra, hampir mustahil memahami betapa rumit dan cerdiknya teknik tersebut. Ia bahkan menganggap penciptanya sebagai jenius luar biasa. Menariknya, pemahaman Wang Lin justru membawanya kembali kepada kenangan masa kecilnya. Sebelum menjadi kultivator, ia pernah mendengar orang-orang di desanya membicarakan rumah berhantu. Jika sebuah keluarga merasa rumahnya berhantu, mereka biasanya pergi mencari seseorang untuk mengusir hantu tersebut. Saat mempelajari mantra ini, ingatan lama tersebut kembali muncul. Wang Lin akhirnya menyadari bahwa apa yang disebut hantu dalam kehidupan manusia biasa, pada dasarnya dapat dipahami sebagai ilusi yang memengaruhi pikiran.
Perasaan dendam atau sisa kehendak tertentu dapat membuat seseorang melihat atau merasakan berbagai gambaran aneh. Hal tersebut kemudian memengaruhi kondisi psikologis mereka hingga mereka merasa tidak nyaman, takut, atau terganggu dan menganggapnya sebagai gangguan hantu. Dari sinilah Wang Lin memahami inti sebenarnya dari ilusi berlapis-lapis. Ilusi berasal dari kehendak dan perasaan yang tersisa, kemudian kehendak tersebut digunakan untuk membentuk ilusi yang membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Karena itu, Wang Lin mengalami pencerahan besar. Ia menyadari bahwa prinsip mantra tersebut sebenarnya sederhana setelah dipahami, tetapi mengubah prinsip hantu menjadi sebuah sistem ilusi yang lengkap, bahkan menjadi mantra Dao, membutuhkan kecerdasan luar biasa. Setelah Wang Lin meninggalkan puncak surgawi hijau, leluhur Banteng Hijau tetap duduk sendirian sambil memandang kejauhan. Ia kemudian mengungkapkan pemikirannya bahwa Kaisar Langit baru keluar dari kultivasi tertutup selama beberapa tahun, dan benua iblis hijau tampaknya sudah tidak mampu menahan diri lebih lama. Ia juga menyadari bahwa ramalan leluhur generasi pertama sangat akurat, meskipun ada beberapa detail yang tidak sesuai dengan perkiraan sebelumnya. Menurut Banteng Hijau, metode leluhur generasi pertama terlalu lunak dan tidak lagi cocok dengan keadaan sekarang. Yang paling penting, Banteng Hijau menyadari bahwa tujuan benua iblis hijau ternyata juga merupakan tujuan sekte Jiwa Agung dan sekte Gui Yi. Ini menunjukkan bahwa perang yang sedang berlangsung memiliki tujuan jauh lebih besar daripada sekadar perebutan wilayah. Banteng Hijau kemudian memanggil Lu Wenran, muridnya. Lu Wenran muncul dari riak seperti air dan memberi salam kepada gurunya. Ia merupakan kultivator Void Tribulan tahap menengah. Banteng Hijau bertanya apakah Lu Wenran pernah bertemu Wang Lin di Laut Pil. Lu Wenran menjelaskan bahwa saat berada di Laut Pil, ia bersama Ouyang Hui dari sekte Gui Yi dan paman guru Meng Zihai sedang menghadapi utusan benua iblis hijau. Atas perintah Banteng Hijau, Meng Zihai sengaja berpura-pura tidak mampu melawan dan membawa mereka pergi menggunakan perahu awan. Karena itu, Lu Wenran tidak sempat bertemu Wang Lin. Banteng Hijau kemudian memerintahkannya dalam 7 hari, Lu Wenran harus pergi bersama Wang Lin untuk menjaga meridian Banteng Surgawi ketiga. Lu Wenran menerima perintah tersebut dan pergi. Sementara itu, selama 5 hari berikutnya, Wang Lin tidak meninggalkan gunungnya. Ia sepenuhnya mempelajari mantra ilusi berlapis-lapis dan menggunakan bahan yang diberikan Banteng Hijau untuk menyempurnakan layar hantu. Setelah proses pemurnian selesai, terbentuklah sebuah layar berwarna hitam. Namun, layar tersebut belum sempurna karena masih kekurangan satu hal penting, yaitu jiwa yang mati. Tanpa jiwa tersebut, layar hantu belum bisa digunakan untuk menjalankan mantra ilusi berlapis-lapis. Wang Lin mengingat bahwa Banteng Hijau memberinya waktu 7 hari. Karena sudah 5 hari berlalu, ia hanya memiliki 2 hari tersisa. Karena itu, Wang Lin segera pergi menuju puncak hantu untuk mencari jiwa yang cocok. Puncak hantu terletak di bagian utara sekte Jiwa Agung dan merupakan wilayah terlarang yang diselimuti kabut. Sekte Jiwa Agung mengumpulkan banyak jiwa mati di tempat ini. Sebagian besar memiliki kualitas rendah dan biasanya digunakan para murid untuk menyempurnakan layar hantu mereka. Hanya murid inti dengan kultivasi tinggi yang biasanya dapat datang sendiri. Pada malam hari kelima, Wang Lin tiba di luar puncak hantu. Gunung tersebut sangat suram, dipenuhi kabut, angin dingin, dan aura seperti dunia bawah. Namun Wang Lin sama sekali tidak merasa takut. Karena pemahamannya tentang dao kehidupan dan kematian, tempat seperti ini justru terasa cukup familiar baginya. Ketika mendekati gunung, sebuah formasi memeriksa kualifikasinya. Setelah mengenali Wang Lin, formasi tersebut membiarkannya masuk. Puncak hantu merupakan gunung tandus yang sangat tinggi. Tidak ada tumbuhan di sana. Yang memenuhi gunung hanyalah ribuan makam. Setiap makam berisi 1 atau lebih jiwa mati yang disegel. Sesekali segel mereka melemah dan sebagian aura jiwa keluar. Wang Lin berjalan melewati makam-makam tersebut sambil menyebarkan indera ilahinya. Semakin tinggi ia mendaki, semakin sedikit jumlah makam. Menjelang puncak, ia menemukan beberapa jiwa mati dengan kualitas sangat tinggi yang mampu digunakan untuk menyempurnakan layar hantu kelas menengah. Namun kemudian ia menemukan sebuah makam yang berbeda. Makam tersebut merupakan satu-satunya makam yang memiliki batu nisan. Di bawah batu nisan itu duduk seorang wanita berambut panjang berbaju putih. Ia terus menangis. Tangisannya sangat aneh. Suara tersebut tidak sekadar terdengar di telinga, tetapi seolah-olah langsung menyentuh hati Wang Lin. Wang Lin berhenti dan memperhatikannya. Wanita itu menyadari keberadaannya tetapi tidak berbalik.
Ia kemudian berkata, "Ini batu nisanku." Wang Lin menjawab bahwa ia dapat melihatnya. Wanita itu terkejut dan bertanya apakah Wang Lin benar-benar dapat melihatnya dan mendengar tangisannya. Wang Lin menjawab bahwa ia bisa. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang biasa. Berkat pemahaman Wang Lin mengenai kehidupan dan kematian, ia dapat melihat jiwa-jiwa mati yang biasanya tidak dapat dilihat atau dirasakan orang lain. Wanita itu kemudian berkata bahwa Wang Lin bukan orang yang sedang ia tunggu, dan Wang Lin juga bukan jiwa yang dicarinya. Ia mengaku bahwa ia tidak dapat menemukan tubuhnya sendiri dan hanya dapat menemukan batu nisan tersebut. Awalnya Wang Lin hendak mengambil salah satu jiwa mati berkualitas tinggi di puncak gunung. Beberapa di antaranya bahkan cukup kuat untuk membuat layar hantu kelas menengah. Namun ketika ia hendak pergi, wanita itu menangis lebih keras. Ia terus mengulang pertanyaan. "Di mana tubuhku? Di mana rumahku?" Tangisan tersebut membuat hati Wang Lin bergetar. Wang Lin kemudian bertanya namanya. Wanita itu menjawab bahwa ia sudah lupa. Wang Lin akhirnya memberikan nama baru kepadanya yaitu Brilliant Faith. Setelah itu, Wang Lin mengangkat tangannya dan mengambil jiwa wanita tersebut. Ia tidak memilih jiwa-jiwa berkualitas tinggi di puncak gunung. Meskipun jiwa wanita berbaju putih hanya cukup untuk membuat layar hantu kelas awal, Wang Lin tetap memilihnya karena kisah dan kehendak yang tersisa dalam jiwa tersebut menyentuh hatinya. Proses menyatukan jiwa mati dengan layar hantu hanya membutuhkan sekitar 1 hari. Setelah jiwa wanita berbaju putih menyatu dengan layar hantu Wang Lin, layar yang sebelumnya hitam berubah menjadi putih. Dari dalam layar terdengar suara tangisan wanita. Tangisan tersebut dapat memasuki hati lawan dan membuat mereka membayangkan wanita berbaju putih yang sedang menangis. Dengan demikian, Wang Lin akhirnya memiliki layar hantu miliknya sendiri, meskipun kualitas jiwanya hanya memungkinkan layar tersebut berada pada tingkat awal. Pada hari ke-7, sebuah batu giok menembus formasi perlindungan dan tiba di Gua Wang Lin. Itu adalah perintah dari leluhur Banteng Hijau. Wang Lin membuka matanya dan membaca informasi di dalamnya. Perintahnya sederhana, Wang Lin harus pergi ke titik kunci ketiga Banteng Surgawi dan menjaganya. Kemudian Wang Lin mengetahui alasan pentingnya 7 titik tersebut. Leluhur-leluhur Sekte Jiwa Agung telah menghabiskan waktu yang sangat lama untuk menciptakan 7 titik kunci di benua Banteng Surgawi. Ketujuh titik tersebut dibangun berdasarkan 7 meridian Banteng Surgawi. Melalui formasi yang berada di sana, para kultivator dapat meminjam kekuatan Banteng Surgawi, memperoleh perlindungan dan keuntungan misterius, dan menggunakan kekuatan wilayah tersebut untuk menghadapi musuh dalam perang. Yang paling penting, leluhur generasi pertama Sekte Jiwa Agung ternyata telah meramalkan kedatangan Wang Lin sekaligus invasi besar benua Iblis Hijau. Karena itu, sekte tersebut sudah mempersiapkan 7 titik pertahanan ini sejak lama. Wang Lin menyadari bahwa perang antara benua Iblis Hijau dan benua Banteng Surgawi jauh lebih besar daripada sekadar konflik antar sekte. Laut Pil, 7 meridian Banteng Surgawi, dan para kultivator yang ditempatkan di berbagai wilayah ternyata merupakan bagian dari persiapan Sekte Jiwa Agung sejak lama. Jika Sekte Jiwa Agung benar-benar ingin mencegah Laut Pil dimurnikan, benua Iblis Hijau tidak akan semudah itu berhasil. Namun, mereka tetap membiarkan semuanya terjadi karena leluhur generasi pertama Sekte Jiwa Agung telah meramalkan perang ini sejak lama. Leluhur generasi pertama memiliki hubungan dengan guru kekaisaran saat ini dan merupakan pewaris Dao dari zaman kuno. Karena itu, kemampuan ramalannya jauh melampaui apa yang bisa dilakukan benua Iblis Hijau. Banteng Hijau bahkan telah mengirim 4 tetua untuk menjaga 4 titik berbeda, menunjukkan bahwa Sekte Jiwa Agung memang telah mempersiapkan diri menghadapi invasi. Setelah menerima perintah dari Banteng Hijau, Wang Lin meninggalkan gunungnya. Api di gunung berkumpul dan membentuk tubuh sejati esensi api, kemudian menyatu kembali dengan tubuh Wang Lin. Di pintu masuk sekte, Wang Lin bertemu Lu Wenran, seorang tetua yang baru kembali dari penempatan jauh. Lu Wenran berada di tahap pertengahan Fai Tribulan, sehingga kekuatannya jauh di atas Wang Lin yang saat itu berada di puncak Spirit Fight. Tidak lama kemudian, Yan Lu dan Su Dongde bergabung dengan mereka. Su Dongde berada di tahap awal Void Tribulan, sedangkan Yan Lu juga berada pada tingkat yang sama. Dengan demikian, kelompok penjaga meridian ketiga terdiri dari Lu Wenran, pertengahan Void Tribulan, Yan Lu, awal Void Tribulan, Su Dongde, awal Void Tribulan, serta Wang Lin, puncak Spirit Void, tetapi kekuatan sebenarnya jauh lebih kompleks daripada tingkat kultivasinya. Ketiganya juga mulai menyadari bahwa Wang Lin tidak bisa dinilai hanya dari kultivasinya.
Ia telah selamat dari Laut Pil dan bahkan menyebabkan pil surgawi meledak, sehingga mereka sangat berhati-hati terhadapnya. Keempatnya bergerak menuju meridian banteng surgawi ketiga. Kecepatan Luenran sangat tinggi karena kultivasinya berada di pertengahan Voi Tribulan. Wang Lin akhirnya memanggil Raja Nyamuk, lalu duduk di atasnya untuk mengikuti kecepatan mereka. Luenran sempat tertarik pada Raja Nyamuk dan bertanya dari mana Wang Lin mendapatkannya. Wang Lin hanya menjawab singkat bahwa itu berasal dari kampung halamannya. Ketika Luenran mulai menanyakan kampung halaman Wang Lin lebih jauh, Wang Lin memperingatkannya secara halus sehingga Luenran berhenti bertanya. Setelah 7 hari perjalanan, mereka tiba di sebuah arai teleportasi rahasia milik Sekte Jiwa Agung. Arai tersebut dibuat oleh leluhur generasi pertama dan mampu membawa mereka langsung ke daerah dekat meridian ketiga. Wang Lin menyadari bahwa arai ini sangat mendalam dan membutuhkan sumber daya luar biasa. Bahkan Sekte Jiwa Agung tidak dapat menggunakannya sembarangan. Dalam 10.000 tahun, arai tersebut bahkan tidak mampu diaktifkan lebih dari sekitar 100 kali karena biaya yang sangat besar. Setelah menggunakan arai transfer, mereka tiba di padang rumput langit ekstrim, wilayah tempat meridian banteng surgawi ketiga berada. Sekte Jiwa Agung telah membangun kompleks istana bawah tanah di bawah wilayah tersebut. Hampir 10.000 kultivator telah berkumpul di sana. Mereka berasal dari sekte-sekte terdekat maupun para kultivator pengembara yang menerima perintah mobilisasi dari Sekte Jiwa Agung. Kelompok Wang Lin baru mendekat ketika 3 tetua keluar menyambut Luenran. Ketiga tetua tersebut cukup kuat. 2 berada di sekitar tahap pertengahan Arcane Vault. Salah satunya, bernama Zou, jauh lebih kuat, mencapai sekitar 6 atau 7 Arcane Tribulan, hampir setara dengan Duking. Ketika Luenran memperkenalkan Wang Lin sebagai tetua baru Sekte Jiwa Agung yang datang membantu menghadapi benua iblis hijau, ketiga tetua itu sempat terkejut. Awalnya mereka mengira Wang Lin hanyalah seorang murid karena kultivasinya tampak rendah. Setelah mengetahui identitasnya sebagai tetua, mereka segera menjadi sopan dan memberi salam. Namun, setelah itu perhatian mereka kembali tertuju kepada Yan Lu, Su Dongde, dan Luenran. Sementara Wang Lin tidak terlalu mereka perhatikan karena tingkat kultivasinya di permukaan jauh lebih rendah. Wang Lin tidak mempermasalahkan sikap orang-orang yang meremehkannya. Di dunia kultivasi, kekuatan menentukan penghormatan, dan tingkat kultivasi Wang Lin memang tampak rendah. Ia memilih sebuah gua di luar kompleks istana dan mulai berkultivasi dengan tenang. Namun, di balik sikap tenangnya, Luenran menyimpan rasa iri dan ketidakpuasan terhadap Wang Lin. Selama lebih dari 1000 tahun, Luenran sebenarnya telah menyamar sebagai kultivator pengembara di Laut Pil demi Sekte Jiwa Agung. Tugasnya adalah menarik perhatian benua iblis hijau agar mereka mengikuti rencana leluhur dan akhirnya menyerang benua banteng surgawi. Luenran merasa pengorbanannya jauh lebih besar daripada Wang Lin. Karena itu, ia tidak mengerti mengapa mantra ilusi berlapis-lapis lengkap justru diberikan kepada Wang Lin. Ia merasa Wang Lin tidak pantas mendapatkannya. Wang Lin menangkap adanya sesuatu yang tidak beres dari tatapan Luenran, tetapi tidak menanggapinya secara terbuka. Yan Lu, yang sudah mengetahui betapa berbahayanya Wang Lin, justru menyadari adanya konflik tersembunyi tersebut. Setelah seluruh pasukan penjaga tiba, formasi 7 meridian banteng surgawi mulai diaktifkan sepenuhnya untuk pertama kalinya. Ketujuh meridian tersebut saling terhubung dan membentuk penghalang raksasa yang melindungi benua banteng surgawi dari invasi benua iblis hijau. Pertahanan ini sangat luar biasa. Dibentuk dengan kekuatan lebih dari 100.000 kultivator. Penghalangnya membentang lebih dari 100.000 km. Formasi tersebut tidak hanya menggunakan kekuatan para kultivator, tetapi juga kekuatan banteng surgawi. Bahkan leluhur banteng hijau akan sangat sulit menembusnya secara langsung. Selain 7 meridian utama, terdapat 72 urat bumi yang dijaga berbagai sekte. Ke-72 urat bumi tersebut terus mengumpulkan energi dan energi surgawi untuk menyuplai 7 meridian. Dengan demikian, Sekte Jiwa Agung sebenarnya telah membangun sistem pertahanan raksasa yang sudah dipersiapkan sejak lama. Namun, mereka tidak hanya mempersiapkan pertahanan. Sebagian kultivator juga telah ditugaskan sebagai pasukan pembunuh untuk menghadapi pasukan benua iblis hijau. Sementara Luenran, Yan Lu, Su Dongde, dan beberapa kultivator Voi Tribulan lainnya tinggal di istana sebagai kekuatan utama, Wang Lin memilih tetap berada di gua kecil. Ia tidak tertarik pada status atau kemewahan. Baginya, tinggal di gua justru lebih tenang dan menghindarkannya dari perhatian yang tidak diperlukan. Selama menunggu, Wang Lin terus memulihkan dan meningkatkan kultivasinya, memperbaiki payung biru,
memperdalam pemahaman terhadap fantasi jiwa asli, dan yang paling penting, menyebarkan kompas pembatasan ke seluruh padang rumput langit ekstrim. Kompas tersebut memungkinkan Wang Lin memantau pergerakan musuh. Bahkan Luenran, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara kelompok mereka, tidak menyadari bahwa Wang Lin telah menyebarkan pembatasan tersebut. Tujuan Wang Lin tetap jelas, memenuhi 3 syarat leluhur Banteng Hijau, lalu meninggalkan Sekte Jiwa Agung dan melanjutkan perjalanan menuju Donglin serta klan Dao kuno. Setelah waktu berlalu, kompas Wang Lin tiba-tiba bergetar. Di atas peta padang rumput langit ekstrim muncul garis hijau yang dibentuk oleh titik-titik hijau tak terhitung jumlahnya. Wang Lin langsung mengetahui bahwa pasukan benua iblis hijau telah tiba. Pada saat yang sama, Luenran membuka mata dan memberi peringatan kepada seluruh kultivator. Lebih dari 10.000 kultivator benua iblis hijau segera muncul di langit padang rumput langit ekstrim, memenuhi langit dan menyebarkan niat membunuh yang sangat kuat. Di garis depan terdapat 6 kultivator terkuat. 2 kultivator pertengahan Void Tribulan, yang merupakan pemimpin terkuat pasukan. Dan 4 kultivator awal Void Tribulan. Kedua kultivator pertengahan Void Tribulan tersebut adalah Zhao dan Zhang. Mereka sangat percaya diri dan bahkan menganggap invasi ini seperti permainan karena mereka yakin dengan kekuatan mereka. Mereka ingin menguji sendiri kekuatan 7 meridian Banteng Surgawi. Kedua kultivator Void Tribulan itu bekerja sama. Salah satunya membentuk raksasa setinggi 100.000 kaki dari energi yang menggelegar. Yang lainnya memanggil 3 pedang terbang yang diselimuti gas hitam. Ketika pedang-pedang tersebut muncul, rumput di seluruh wilayah layu karena vitalitasnya diserap. Raksasa dan 3 pedang tersebut kemudian menyerang padang rumput langit ekstrim. Namun, 7 meridian Banteng Surgawi segera merespons. Kabut hitam yang sangat luas muncul dari formasi dan menyelimuti seluruh wilayah. Dari dalam kabut terdengar raungan Banteng Surgawi. Kabut kemudian membentuk sosok Banteng Surgawi raksasa yang mengaum dan menghadapi serangan musuh. Banteng Surgawi tersebut akhirnya meledak menjadi kabut yang menyebar ke seluruh medan perang. Luenran segera memanfaatkan situasi. Ia memerintahkan seluruh kultivator Void Tribulan untuk mengikutinya menyerang. Keistimewaan formasi ini adalah, bagi musuh, kabut menghalangi indera ilahi mereka sehingga sulit melihat dan merasakan keadaan di sekitar. Sedangkan bagi kultivator benua Banteng Surgawi, kabut justru masuk ke tubuh mereka dan memberikan energi, sehingga mereka dapat terus bertarung dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Dengan kata lain, medan perang ini telah berubah menjadi wilayah yang sangat menguntungkan benua Banteng Surgawi. Hampir 10.000 kultivator dari bawah tanah kemudian keluar secara bersamaan. Wang Lin juga berada di antara mereka. Ia dengan tenang memasuki kabut dan bersiap menghadapi musuh. Wang Lin menyusup ke medan perang di antara puluhan ribu kultivator tanpa menarik perhatian. Yan Lu sempat mencarinya, tetapi kabut dan banyaknya orang membuatnya gagal menemukan Wang Lin. Formasi 7 meridian Banteng Surgawi sangat menguntungkan pihak benua Banteng Surgawi. Kabut formasi menghalangi indera ilahi para penyerang dari benua iblis hijau, sementara para kultivator benua Banteng Surgawi justru mendapatkan energi tambahan dari kabut. 2 kultivator Void Tribulan tahap pertengahan, Zhang dan Zhao, menjadi kekuatan utama benua iblis hijau. Luenran menghadapi Zhang seorang diri, sedangkan Yan Lu, Su Dongde, dan seorang kultivator Void Tribulan lainnya menahan Zhao. Berkat energi formasi, mereka mampu menahan lawan yang tingkat kultivasinya lebih tinggi. 4 kultivator Void Tribulan tahap awal dari benua iblis hijau juga terlibat dalam pertempuran melawan 3 kultivator Void Tribulan pihak benua Banteng Surgawi. Setelah itu, pertempuran besar-besaran antara sekitar 20.000 kultivator pecah. Kabut membuat medan perang kacau, penglihatan dan indera ilahi terganggu, sementara korban mulai berjatuhan di kedua pihak. Wang Lin tidak terburu-buru bertarung. Ia menyadari bahwa, membunuh kultivator Void Tribulan jauh lebih sulit daripada membunuh kultivator di bawah tingkat tersebut. Meskipun Wang Lin sekarang memiliki 8 esensi, kekuatannya masih belum cukup untuk menghadapi Void Tribulan tahap pertengahan secara langsung. Bahkan untuk membunuh Void Tribulan tahap awal, ia membutuhkan kombinasi berbagai kemampuan. Ia kemudian bersembunyi di dalam kabut hitam dan menunggu kesempatan. Rencana Wang Lin adalah menggabungkan boneka Yixi, yang memberikan serangan berat. Pedang darah, memberikan luka parah. Cetak roh perang, untuk mencegah lawan melarikan diri. Ilusi berlapis-lapis, menciptakan celah sesaat. Dan fantasi jiwa asli, untuk menjadi serangan penutup.
Namun Wang Lin sendiri menyadari bahwa kombinasi tersebut belum tentu cukup untuk membunuh Void Tribulan tahap awal. Karena itu, ia harus menunggu lawan berada dalam kondisi yang sangat buruk. Target Wang Lin adalah Liu Ziwan, seorang ketua sekte Dao Iblis yang baru mencapai Void Tribulan tahap awal. Liu Ziwan memiliki latar belakang kuat karena merupakan keturunan dari Master Sekte. Ia juga terkenal kejam karena metode kultivasinya menggunakan jiwa tungku kultivasi wanita untuk membentuk teratai hitam. Setelah bertarung selama berjam-jam, Liu Ziwan mulai kehabisan energi. Ia kemudian mundur untuk memulihkan diri dan mengeluarkan lebih dari selusin bola cahaya yang berisi jiwa-jiwa perempuan. Pada saat itulah Wang Lin menemukan celah yang sudah lama ia tunggu. Ia langsung bergerak. Pedang darah muncul di tangannya dan menebas Liu Ziwan dari belakang. Liu Ziwan merasakan bahaya pada saat terakhir dan membatalkan tindakannya, lalu memanggil teratai hitam untuk menghadang pedang darah. Terjadi benturan dahsyat. Liu Ziwan berhasil berbalik dan mengeluarkan niat membunuh karena menyadari seseorang sedang menyergapnya. Namun, Wang Lin tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Pertempuran pertama Wang Lin untuk memenuhi syarat Sekte Jiwa Agung akhirnya dimulai. Wang Lin memanggil boneka Yixi, yang hanya memiliki satu lengan tetapi masih memiliki kekuatan setara Void Tribulan tahap awal. Yixi menerjang Liu Ziwan dengan kecepatan luar biasa. Liu Ziwan segera menyadari bahaya dan memanggil 7 teratai hitam untuk menghalanginya. Ketujuh teratai hancur, tetapi Yixi tetap berhasil menerobos. Lidahnya menembus pertahanan dan menghantam dada Liu Ziwan, menyebabkan darah menyembur. Liu Ziwan semakin terdesak karena energi surgawinya hampir habis. Kabut terus menyerap energinya, sebelumnya dia telah mengeluarkan 7 teratai sekaligus, tubuhnya sudah terluka. Ketika Liu Ziwan hendak menggunakan bola cahaya untuk memulihkan dirinya, Wang Lin mengeluarkan layar hantu putih. Tangisan wanita berbaju putih yang telah diberi nama Brilliant Void keluar dari layar. Suara tangisan tersebut langsung memengaruhi pikiran Liu Ziwan. Untuk sesaat, konsentrasinya terganggu dan tangannya berhenti. Inilah celah yang ditunggu Wang Lin. Wang Lin langsung menyerang dengan beberapa kemampuan secara beruntun. Telapak tangan raksasa, telapak api, boneka Yixi, dan pedang darah. Semua serangan diarahkan bersamaan ketika pertahanan mental dan energi Liu Ziwan sedang berada pada titik terlemahnya. Namun, Void Tribulan tahap awal memang sangat sulit dibunuh. Dalam keadaan kritis, Liu Ziwan menggigit lidahnya dan menggunakan darahnya sendiri. Ia mengaktifkan Blood Armor Formation. Darah menyelimuti tubuhnya dan berubah menjadi zirah darah, kemudian zirah itu meledak menjadi badai darah besar. Serangan Wang Lin satu demi satu menghantam badai tersebut. Telapak tangan raksasa runtuh, telapak api runtuh, pedang darah menembus badai, dan Yixi menerjang masuk. Pertempuran menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat. Tetapi Wang Lin mengetahui bahwa badai darah itu adalah harta penyelamat hidup Liu Ziwan dan sekarang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Ketika Liu Ziwan mencoba melarikan diri, Wang Lin tiba-tiba menghilang dan muncul dari belakangnya. Ia melancarkan pukulan Dao kuno. Pukulan itu menghancurkan tangan kanan Liu Ziwan dan membuatnya terlempar. Wang Lin sendiri juga terluka dan mengeluarkan darah, tetapi dia tidak memberi Liu Ziwan kesempatan untuk mengambil napas. Dia mengejar dan melancarkan 19 pukulan berturut-turut. Liu Ziwan terus menerima serangan dan tubuhnya semakin parah. Namun dia masih bertahan. Ini tidak cukup untuk membunuhku. Liu Ziwan sadar bahwa Wang Lin telah mempersiapkan penyergapan ini dengan sangat lama dan telah menghitung setiap celahnya. Untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai, Liu Ziwan memiliki kesempatan mengambil harta. Dia mengeluarkan bel hitam, harta terkuatnya. Ketika bel berbunyi, muncul ratusan ribu jiwa perempuan penuh kebencian. Jiwa-jiwa tersebut menyatu menjadi lautan kebencian yang sangat mengerikan. Kekuatan ini bahkan membuat para kultivator Void Tribulan lain di medan perang menyadari bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Para rekan Liu Ziwan langsung memahami situasinya. Liu Ziwan sedang berada dalam krisis hidup dan mati. Bahkan Luen Ran, Yan Lu, Su Dongde, dan 2 Void Tribulan tahap pertengahan lainnya berusaha mencari tahu siapa yang sedang bertarung dengannya. Namun, kabut dan kekuatan formasi menghalangi indera ilahi mereka. Akibatnya, Wang Lin masih memiliki medan pertarungan yang relatif tersembunyi. Wang Lin sebenarnya belum menggunakan seluruh kekuatannya. Dia mengeluarkan labu yang berisi 30 juta jiwa Dao.
Jumlah jiwa yang sangat besar itu bahkan mampu mengancam kultivator Void Tribulan tahap pertengahan jika labu tersebut diledakkan. Namun Wang Lin tidak meledakkannya. Sebaliknya, dia menggunakan darah esensinya sebagai pemicu. 30 juta jiwa Dao keluar dari labu dan membentuk jalan darah. Kemudian Wang Lin menggunakan fantasi jiwa asli, memanggil leluhur ke-9 sekte jiwa agung, Luo Yunhai. Di ujung jalan darah muncul pusaran besar. Dari dalamnya, sosok leluhur ke-9 Luo Yunhai perlahan keluar. Setiap langkahnya mengguncang ruang. Liu Ziwan juga mengeluarkan kekuatan terbesar dari bel hitamnya. Lebih dari 100.000 jiwa kebencian berkumpul dan membentuk sosok wanita raksasa. Tubuh raksasa itu dipenuhi wajah-wajah jiwa yang kesal dan mencoba melahap Wang Lin. Namun Luo Yunhai mengangkat tangannya. Niat membunuh yang mengerikan membentuk tombak merah. Dia melemparkannya langsung ke sosok raksasa tersebut. Tombak merah bertabrakan dengan lautan jiwa kebencian. Tombak itu mengeluarkan kekuatan pemurnian yang sangat kuat. Sosok raksasa tersebut mulai runtuh. Jiwa-jiwa kebencian di dalamnya berteriak dan terurai. Liu Ziwan terkena serangan balik yang sangat berat. Wang Lin terluka dan terdorong lebih dari 1000 kaki. Jalan darah runtuh, Luo Yunhai menghilang. Sosok raksasa dari jiwa kebencian hancur, dan Liu Ziwan memuntahkan darah dan mengalami luka berat. Jiwa-jiwa kebencian yang sebelumnya berada di dalam formasi justru mengalami serangan balik dan mengganggu tubuh Liu Ziwan. Tetapi yang paling penting, Liu Ziwan masih belum mati. Dia akhirnya tidak peduli lagi terhadap perang dan memilih melarikan diri. Setelah menggunakan seluruh rangkaian serangan yang sudah dipersiapkan. Yisi, pedang darah, layar hantu, telapak tangan, api, pukulan Dao kuno, fantasi jiwa asli, dan berbagai mantra lainnya. Wang Lin akhirnya memberikan serangan terakhir. Tubuh Liu Ziwan runtuh sekitar 1000 kaki dari Wang Lin. Jiwa asalnya hancur dan tubuhnya mati. Wang Lin kemudian menggunakan kekuatan untuk menarik kepala Liu Ziwan, menyimpannya, lalu segera menghilang dari medan perang. Ini adalah kultivator Void Tribulan tahap awal pertama yang berhasil dibunuh Wang Lin. Namun, kemenangan tersebut sama sekali bukan kemenangan mudah. Wang Lin sendiri memahami bahwa dia hanya mampu melakukannya karena menggabungkan kondisi Liu Ziwan yang hampir kehabisan energi, bantuan formasi 7 meridian banteng surgawi, kabut yang membatasi indera ilahi, serangan mendadak, pembatasan isolasi yang mencegah orang lain mengamati, persiapan panjang, dan kombinasi seluruh teknik pembunuhannya. Tanpa kondisi tersebut, Wang Lin belum mampu membunuh kultivator Void Tribulan dengan mudah. Jeritan terakhir Liu Ziwan terdengar di seluruh padang rumput langit ekstrim. Para kultivator langsung menyadari sesuatu yang sangat mengejutkan. Seorang kultivator Void Tribulan telah mati. Bahkan 2 kultivator Void Tribulan tahap pertengahan dari benua iblis hijau, Zhang dan Zhao, langsung menghentikan perhatian mereka terhadap lawan dan pergi memeriksa tempat kematian Liu Ziwan. Mereka sangat terkejut, karena Liu Ziwan bukan kultivator biasa. Dia baru saja memasuki Void Tribulan. Dia memiliki hubungan dengan Master Sekte Dao Iblis, dan dia memiliki banyak teknik dan harta penyelamat hidup. Namun dia tetap terbunuh dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini membuat moral pasukan benua iblis hijau terguncang. Wang Lin sudah memperhitungkan hal ini sejak awal. Sebelum menyerang Liu Ziwan, dia memasang pembatasan isolasi di sekitar medan pertempuran. Akibatnya, meskipun Luan Ran, Yan Lu, Su Dongde, dan kultivator Void Tribulan lainnya mencoba menggunakan indera ilahi untuk mengamati, mereka hanya mendapatkan gambaran yang kabur. Karena itu, setelah pertempuran selesai, semua orang mulai bertanya, siapa yang membunuh Liu Ziwan? Tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Luan Ran bahkan sempat memikirkan Wang Lin, tetapi langsung menolak kemungkinan tersebut karena menurutnya, Wang Lin tidak mungkin memiliki kekuatan untuk membunuh Void Tribulan dalam waktu sesingkat itu. Hanya Yan Lu yang samar-samar menyadari petunjuk mengenai identitas pelakunya. Setelah kematian Liu Ziwan, Luan Ran tidak mengejar musuh. Dia memerintahkan semua kultivator kembali ke istana bawah tanah dan mempertahankan posisi, tetap berada dalam kabut, memanfaatkan energi formasi banteng surgawi, dan menunggu serangan berikutnya. Hampir 10.000 kultivator sebelumnya keluar bertempur. Namun setelah pertempuran selesai, hanya sekitar 4.000 yang kembali. Artinya, pertempuran pertama sudah menyebabkan korban yang sangat besar. Wang Lin juga kembali bersama mereka. Wang Lin tampak pucat dan segera kembali ke guanya untuk memulihkan diri.
dia menyadari betapa sulitnya membunuh Void Tribulan. Void Tribulan bukan sekadar kultivator yang lebih kuat, mereka hampir seperti makhluk yang sulit dihancurkan. Karena itu, pembunuhan Liu Ziwan merupakan pencapaian besar bagi Wang Lin. Dan yang paling penting, syarat pertama yang diberikan Sekte Jiwa Agung kepada Wang Lin adalah membunuh 10 kultivator Void Tribulan tahap awal. Sekarang, 1 dari 10 telah selesai. Masih tersisa 9 Void Tribulan tahap awal yang harus Wang Lin bunuh. Di pihak musuh, Zhang dan Zhao mengumpulkan informasi mengenai kematian Liu Ziwan. Mereka menemukan beberapa kejanggalan. Liu Ziwan sedang mundur untuk memulihkan energi. Pertempuran tiba-tiba pecah, dan ada pembatasan yang menghalangi indera ilahi. Liu Ziwan bahkan menggunakan harta terkuatnya yang memanggil banyak jiwa penuh kebencian. Namun dalam waktu kurang dari 1 dupa, dia tetap terbunuh. Kemudian seorang wanita yang pernah bertarung bersama Liu Ziwan menyadari sesuatu. Pembatasan yang menghalangi indera ilahi mereka bukan hanya berasal dari kabut. Ada pembatasan lain. Dan dia mengenalinya sebagai pembatasan isolasi iblis dari Sekte Pembatasan Iblis. Orang tua bernama Zhao ternyata berasal dari salah satu dari 3 sekte utama benua iblis hijau, yaitu Sekte Pembatasan Iblis. Dia kemudian mengingat tragedi Laut Pil. Sebelumnya, Sekte Pembatasan Iblis telah menyelidiki kejadian di Laut Pil bersama mata-mata mereka. Kesimpulan mereka, orang di balik kejadian tersebut adalah Wang Lin, tetua baru Sekte Jiwa Agung. Dan ada satu bukti penting lainnya, kompas pembatasan isolasi telah hilang di Laut Pil. Menurut pusat kendali Sekte Pembatasan Iblis, kompas tersebut belum dihancurkan. Sekarang, di tempat kematian Liu Ziwan, muncul pembatasan yang sangat mirip dengan pembatasan isolasi iblis. Kesimpulannya, kemungkinan besar Wang Lin adalah orang yang membunuh Liu Ziwan. Bahkan jika Wang Lin bukan pembunuh langsung, mereka yakin dia pasti mempunyai hubungan dengan kejadian tersebut. Setelah nama Wang Lin disebut, niat membunuh muncul di mata Zhang. Dia sadar bahwa jika Wang Lin memang pembunuh Liu Ziwan, maka Wang Lin bukan sekadar tetua baru dengan kultivasi Spirit Fight. Dia adalah ancaman tersembunyi yang sangat berbahaya. Zhang juga harus memberikan penjelasan kepada Master Sekte Dao Iblis mengenai kematian Liu Ziwan. Karena itu, dia bertekad, Wang Lin harus dibunuh. Setelah kembali ke guanya, Wang Lin memulihkan diri dari luka akibat pertarungan dengan Liu Ziwan. Dia semakin memahami bahwa membunuh kultivator Void Tribulan sangat sulit. Liu Ziwan sebenarnya masih memiliki banyak mantra dan harta yang belum sempat digunakan. Wang Lin hanya berhasil karena serangannya sangat cepat, terencana, dan memanfaatkan kondisi Liu Ziwan yang sedang melemah. Wang Lin kemudian menghitung kembali 3 syarat dari Banteng Hijau. Membunuh 10 Void Tribulan tahap awal. Membunuh 3 Void Tribulan tahap pertengahan. Dan menyelesaikan syarat terakhir yang berkaitan dengan ramalan. Setelah membunuh Liu Ziwan, kemajuan Wang Lin baru 1 dari 10 Void Tribulan tahap awal. Masih tersisa 9 tahap awal dan 3 tahap pertengahan. Wang Lin tidak menyesal menerimanya karena hadiah yang dijanjikan terlalu berharga, terutama esensi air, batu luar angkasa, dan 1 kesempatan menggunakan ramalan. Namun tujuan Wang Lin tetap jelas, menyelesaikan 3 syarat secepat mungkin, lalu memutuskan hubungan dengan Sekte Jiwa Agung dan pergi. Dia tidak ingin terlalu terlibat dalam perang antara benua Banteng Surgawi dan benua Iblis Hijau. Pada tengah malam, Yan Lu datang keluar gua Wang Lin. Wang Lin sebenarnya sudah menyadarinya dan mempersilakannya masuk. Di dalam gua yang gelap, Yan Lu merasakan tekanan dari Wang Lin. Dia juga merasakan aura niat membunuh yang masih tersisa setelah pertempuran. Aura tersebut membuatnya kembali teringat pada kematian Liu Ziwan. Akhirnya Yan Lu langsung bertanya, "Apakah Anda yang membunuh kultivator Void Tribulan tahap awal dari benua Iblis Hijau?" Menurut Yan Lu, selain Luenran, hanya Wang Lin yang mungkin memiliki kemampuan tersebut. Dia bahkan menegaskan bahwa orang lain mungkin tidak memahami kekuatan Wang Lin, tetapi dia sendiri sangat memahami Wang Lin karena 2 taruhan mereka sebelumnya di Paviliun Kitab Suci Jiwa. Wang Lin tidak mengakui maupun menyangkal. Jawabannya sederhana, tidak ada komentar. Yan Lu menyadari Wang Lin terluka dan auranya belum stabil. Dia kemudian menawarkan, jika Wang Lin membutuhkan bantuan, dia bersedia bekerja sama. Sebagai imbalannya, setiap kali mereka berhasil membunuh Void Tribulan, hasilnya dibagi 2. Untuk menunjukkan ketulusannya, Yan Lu meninggalkan sebutir pil penyembuh kepada Wang Lin. Kemudian dia pergi.
Wang Lin memeriksa pil tersebut dan menyadari bahwa kualitasnya sangat bagus. Dia akhirnya tersenyum. Ini menunjukkan bahwa Wang Lin tidak menolak kemungkinan kerja sama tersebut. Selama 2 hari berikutnya, benua iblis hijau tidak melakukan serangan besar. Mereka justru mengirim banyak orang untuk mengamati padang rumput langit ekstrim. Pihak benua banteng surgawi juga mengirim pasukan patroli. Semua orang menyadari bahwa benua iblis hijau pasti sedang menunggu sesuatu. Kemungkinan terbesar adalah bala bantuan. Karena jika bala bantuan datang, keseimbangan perang bisa berubah drastis. Lu Wenran, sebagai kultivator terkuat di pihak benua banteng surgawi saat ini, merasa situasi tersebut sangat mencurigakan. Selain masalah bala bantuan, satu pertanyaan terus mengganggunya. Siapa yang sebenarnya membunuh Liu Ziwan? Dia mulai menyingkirkan berbagai kemungkinan. Pada akhirnya pikirannya kembali kepada satu orang, yaitu Wang Lin. Awalnya Lu Wenran menganggap kemungkinan itu mustahil karena tingkat kultivasi Wang Lin terlalu rendah. Tetapi semakin dipikirkan, semakin sulit baginya mengabaikan kemungkinan tersebut. Karena itu, Lu Wenran memanggil tetua bernama Yao dan memberikan beberapa perintah kepadanya. Dalam 2 hari tersebut, Wang Lin berhasil memulihkan sebagian besar lukanya. Namun saat senja hari kedua, datang tamu berikutnya. Kali ini bukan Yan Lu, melainkan tetua Yao. Yao berdiri di luar gua Wang Lin dan berkata dengan nada tegas. Wang Lin diminta berhenti berkultivasi dan melakukan patroli malam. Ini bukan sekadar tugas biasa. Karena Yao datang atas perintah Lu Wenran, besar kemungkinan Lu Wenran sedang menguji Wang Lin, mengamati kekuatannya, atau mencari kesempatan untuk memastikan apakah Wang Lin adalah pembunuh Liu Ziwan.